Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Haji Ahmadi Sasmi, SAK MAK, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi atas siklus pembelian pada perusahaan General Electric Vernova. Boleh di next? Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anil Johanna Simorangkir, dan rekan saya ada Fari Faki, yang kedua ada Magareta Kesia Hardike, yang ketiga ada Raisya Madinah Hutagaol, yang keempat ada Serafin Christian Maharaja, yang kelima ada Shalom Lintang Megudandi, dan yang terakhir ada Stefani Rina Damanik. Boleh di next? Yang pertama ada pendahuluan. Di tengah persaingan bisnis yang semakin kompleks, pengelolaan informasi menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi hadir sebagai solusi untuk mencatat dan melaporkan data keuangan secara efisien dan terintegrasi. Salah satu komponen penting dalam sistem informasi adalah flowchart, yang membantu memetakan alur proses bisnis secara visual dan sistematis. Dalam perusahaan global seperti General Electric Vernova, integrasi antara sistem informasi akuntansi dan flowchart menjadi kunci untuk memastikan efisiensi operasi, transparansi, dan akuntabilitasi keuangan lintas negara. Boleh di next? Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana gambaran umum tentang perusahaan General Vernova. Yang kedua ada bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pembelian pada perusahaan General Electric Vernova. Yang ketiga ada bagaimana analisis terhadap penerapan sistem informasi akuntansi pembelian perusahaan General Electric Vernova. Yang keempat ada bagaimana pengembangan sistem informasi akuntansi pembelian pada perusahaan General Electric Vernova. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk mengetahui gambaran umum tentang perusahaan General Electric Vernova. Lalu yang kedua ada untuk memahami penerapan sistem informasi akuntansi atau SIA pada siklus pembelian di General Electric Vernova. Lalu yang ketiga, untuk mengkaji kemungkinan perkembangan dalam sistem informasi akuntansi pembelian di General Electric Vernova. Boleh di next. Lalu, apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi sendiri adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, mengolah, dan mengajikan informasi keuangan dan aktivitas bisnis lainnya secara sistematis. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi ini adalah untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi, baik oleh manajemen internal maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Boleh di next? Lalu, apa fungsi SIA? Fungsi SIA sendiri yang pertama itu mengumpulkan dan mencatat data transaksi. SIA berfungsi untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan terorganisir. Lalu yang kedua, untuk mengolah data menjadi informasi. SIA sendiri tidak hanya mencatat data, tetapi juga mengolahnya menjadi informasi yang berguna. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan oleh SIA sendiri digunakan untuk manajer dan pihak eksternal seperti investor ataupun auditor untuk membuat keputusan yang tepat. Lalu yang terakhir, mendukung pengendalian internal. SIA membantu perusahaan dalam menjaga keamanan aset, mencegah kecurangan, dan memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Baik, selanjutnya yaitu tujuan sistem informasi akuntansi, yaitu ada 5. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang relevan dan akurat. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang manajerial. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengendalian dan perencanaan operasi. Yang keempat, mencatat dan mengelola data transaksi keuangan. Dan yang terakhir, menjaga aset dan mengontrol akses informasi. Boleh next. Selanjutnya yaitu profil perusahaan dari General Electric Vernova. General Electric Vernova bertempatan di Cilandak, Kota Jakarta Selatan. General Electric
Vernova yang fokus pada energi terbarukan, mereka bekerja untuk menciptakan solusi yang lebih bersih dan ramah lingkungan dalam menghasilkan energi. General Electric Vernova berfokus bisnis pembangkit listrik atau sumber energi yang berkelanjutan seperti tenaga angin hingga tenaga surya yang memiliki peran penting dalam masa depan transisi energi di Indonesia, sehingga dapat membantu masyarakat agar dapat menggunakan energi yang ramah lingkungan dan juga efisien. Body next. Selanjutnya yaitu struktur dari organisasi perusahaan ini. Yang pertama yaitu Project Manager atau PM. Di dalam sebuah perusahaan, project manager memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek agar bisa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, sourcing merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi pengadaan barang atau jasa yang diperlukan dalam mendukung operasi dan kinerja dalam bisnis. Yang ketiga, procurement adalah proses pengadaan barang meliputi langkah yang diambil untuk mendorong sumber daya, barang, dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasi perusahaan dengan tepat. Yang keempat, vendor, di mana terdapat pihak atau entitas yang menyediakan jasa dan barang yang diperlukan untuk mendukung operasi bisnis. Kemudian berikut merupakan flowchart dari perusahaan General Electric Vernova berdasarkan hasil analisis dari wawancara yang telah kami lakukan. Jadi ada beberapa pihak, yaitu seperti ada project manager, ada sourcing, vendor, procurement, finance, dan admin. Boleh next. Jadi alur yang pertama itu dimulai ketika project manager ini mengidentifikasi dan mengecek kebutuhan barangnya. Misalnya, adakah barang yang dibutuhkan di perusahaannya? Jika ada barang yang dibutuhkan, maka project manager ini akan menghubungi sourcing dan kemudian sourcing ini akan melakukan proses bidding dan meminta request for quotation kepada vendor. Kemudian pada pihak vendor akan mengirimkan RFQ pada sourcing dan sourcing akan menerima RFQ kemudian akan melakukan seleksi vendor terlebih dahulu. Sourcing akan mengirimkan informasi vendor terpilih kepada vendor yang terpilih yang akan menerima notifikasi dari sourcing. Kemudian sourcing akan meminta purchase order kepada procurement dan pihak procurement akan membuat purchase order dan mengirimkannya kepada vendor. Boleh di next. Selanjutnya pada pihak vendor akan menerima purchase order yang kemudian akan mengirim barangnya dan juga delivery order kepada project manager. Project manager yang menerima barang dan delivery order kemudian akan melakukan cek fisik terlebih dahulu. Jika tidak sesuai, maka project manager ini akan menginformasikannya ke vendor untuk dikoreksi. Dan vendor ini akan mengambil barang yang salah dan akan mengirimkan DO serta barang yang benar kepada project manager dan akan dilakukan pengecekan kembali. Namun jika delivery order dan purchase order ini sesuai, maka project manager akan meminta kepada vendor untuk menerbitkan invoice dan mengirimkan barang yang sesuai ke tim finance. Pada tim finance akan mencatat invoice receipt dan admin akan membuat goods receipt untuk dilakukan pencocokan. Dan jika tidak sesuai, akan dilakukan investigasi dan juga koreksi. Boleh di next. Ya, jadi pihak vendor ini akan menerbitkan dan mengirimkan invoice pada procurement. Kemudian procurement akan menerima invoice dari vendor dan menginformasikannya ke project manager dan finance. Kemudian project manager menerima invoice dari procurement, kemudian mengonfirmasikannya. Lalu di pihak finance akan menerima dan mencatat invoice receipt dari procurement dan di pihak admin akan membuat goods receipt untuk dilakukan pencocokan dengan invoice receipt dan juga purchase order. Jika ketiganya itu tidak sesuai, akan dilakukan investigasi dan koreksi. Namun jika pencocokan itu sesuai, maka pihak finance akan melakukan proses pembayaran sesuai termin pada vendor dan proses selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan. Di sini kami akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Ada 7 kelebihan. Yang pertama, kejelasan dan keturutan. Proses pengadaan dijelaskan secara sistematis dan memudahkan pemahaman. Yang kedua, keterlibatan berbagai pihak. Melibatkan banyak pihak dengan penjelasan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, penggunaan akun good receipt and invoice receipt
dalam pembukuan utang hanya dilanjutkan saat informasi lengkap tersedia. Yang keempat, fokus pada elemen inti proses, mengoptimalkan kinerja inti dan meminimalkan biaya. Yang kelima, penanganan pengembalian. Prosedur jelas untuk menangani barang yang tidak sesuai spesifikasi. Yang keenam, dokumentasi lengkap. Terdapat dokumentasi yang baik untuk memantau dan mengevaluasi proses. Yang terakhir, yang ketujuh, proses otorisasi. Transaksi harus diotorisasi mencegah pelanggaran hukum. Boleh di next. Selanjutnya ada kekurangannya. Ada 8. Yang pertama, detail seleksi vendor kurang. Kriteria pemilihan vendor tidak dijelaskan secara rinci. Yang kedua, peran project manager tidak jelas. Tidak ada penjelasan tentang persetujuan antara vendor oleh project manager. Yang ketiga, fokus pada kualitas dan resiko kurang. Tidak ada jaminan kualitas produk dan tindakan jika ada masalah. Yang keempat, sistem dan dokumentasi belum terbahas. Tidak ada informasi tentang sistem pengawasan dan pengelolaan dokumentasi. Yang kelima, ada koordinasi antar tim kurang. Tidak jelas bagaimana tim berkomunikasi dan berkoordinasi. Yang keenam, rincian proses pembayaran kurang. Tidak ada penjelasan tentang tanggung jawab dalam persetujuan pembayaran. Yang ketujuh, ada ketergantungan dokumen fisik. Proses manual dapat menyebabkan kesalahan dan kehilangan dokumen. Boleh di next. Rancangan baru untuk peningkatan sistem pengadaan General Electric Vernova. Yang pertama, memperketat pemilihan vendor. Dalam pemilihan vendor, tidak hanya melihat harga, tetapi juga kualitas dan juga pengalaman dari vendor tersebut, serta memanfaatkan teknologi untuk digitalisasi penilaian dan penyimpanan data setiap vendor. Yang kedua, alur kerja yang lebih sistematis. Untuk mengatasi ketidakjelasan peran project manager, diperlukan susunan alur kerja yang lebih sistematis. Evaluasi vendor dilakukan oleh tim bagian keuangan teknis agar proses lebih cepat dan terarah. Yang ketiga, strategi pengadaan yang lebih efisien. Untuk menjaga kualitas dan menghindari resiko, sebaiknya alur pembelian dibuat jelas. Tim teknis harus memeriksa barang sebelum dan sesudah diterima. Jika barang tidak sesuai, agar dikembalikan ataupun digantikan sesuai dengan kontrak awal dan wajib mendokumentasi segala kegiatan yang dilakukan untuk mencegah segala resiko yang akan terjadi. Yang keempat, pencatatan dan dokumentasi secara digital. Untuk memastikan data tercatat dengan baik, diperlukan proses pengadaan yang diawasi melalui sistem ERP seperti SAP atau ODO. Yang kelima, diadakannya rapat rutin. Untuk mengatasi hambatan dalam proses pengadaan, diperlukan adanya rapat secara berkala yang melibatkan semua tim yang terkait yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman, membahas kemajuan, dan mengidentifikasi setiap hambatan antar anggota tim. Yang keenam, pembagian tugas secara merata. Akibat ketidaksesuaian, diperlukan tanggung jawab dengan melakukan pembagian tugas, seperti pengecekan barang secara fisik, pengurus faktur, dan menyetujui pembayaran, sehingga proses pembayaran lebih akurat. Yang ketujuh, mendigitalisasi dokumen. Ketergantungan dengan dokumen fisik dapat diatasi dengan digitalisasi total menerapkan tanda tangan elektronik yang terintegrasi dengan sistem ERP. Vendor akan mengirim faktur elektronik untuk meminimalisir entry data manual. Yang kedelapan, pengendalian akun good receipt ataupun invoice receipt yang lebih efisien. Untuk mencegah selisih pembukuan, rekonsiliasi antara penerimaan barang atau GR dan pencatatan tagihan atau IR perlu dijadwalkan secara rutin. Tim yang bertugas harus melakukan pengecekan secara berkala agar laporan keuangan tetap akurat dan saldo di akun good receipt ataupun di invoice receipt tidak menumpuk tanpa dasar transaksi yang jelas. Boleh di next? Di sini ada flow rancangan analisis dan diskusi kami dari kelebihan dan kekurangan yang telah diidentifikasi. Boleh di next. Rancangan baru pertama-tama terus kemudian dimulai dari project manager mengidentifikasi dan mengatur kebutuhan barang. Jika project manager membutuhkan barang, project manager akan membuat permintaan pembeli kepada sourcing melalui sistem ERP. Sourcing kemudian menerima permintaan barang dari project manager melalui sistem ERP dan mengakses database untuk memeriksa permintaan pembelian. Selanjutnya, sourcing akan menyeleksikan diri vendor dengan mengirimkan RFQ atau Request for Quotation digital melalui sistem ERP. Vendor menerima RFQ digital dan kemudian mensubmit penawaran elektronik
atau e-quotation. Selanjutnya, sourcing menerima penawaran digital di ERP dan meneruskannya ke tim teknis dan keuangan untuk dievaluasi. Tim teknis dan keuangan akan melakukan evaluasi penawaran, kualitas, harga, dan pengalaman kandidat vendor, kemudian mengirim hasil evaluasinya kepada sourcing. Boleh di next. Selanjutnya, sourcing menerima hasil evaluasi serta rekomendasi dan finalisasi vendor dari tim teknis dan keuangan. Setelah itu, sourcing membuat purchase order di ERP, menginput dan menyimpan dokumennya di database terpusat. Setelah itu, searching mengirim data ke finance untuk direkonsiliasi secara otomatis dan proses akan disimpan di database terpusat. Lalu vendor menerima IPO atau purchase order dari ERP dan mengirim barang sesuai IPO. Tim teknis dan keuangan menerima barang untuk dilakukan inspeksi awal, lalu tim teknis dan keuangan melakukan pemeriksaan kualitas dan spesifikasi teknis. Jika tidak sesuai, tim teknis akan menolak dan berkoordinasi dengan vendor untuk melakukan pengembalian atau penggantian. Well, next. Jika sesuai kontrak, tim teknis akan membuat laporan di ERP dan gudang. Lalu tim gudang akan menerima barang dan laporan inspeksi dan melakukan pencatatan barang atau good receipt di ERP. Lalu tim gudang data penerimaan barang atau good receipt ke tim finance untuk dilakukan rekonsiliasi otomatis dan menyimpan hasil proses datanya di database terpusat. Setelah itu, vendor melakukan submit faktur elektronik atau e-invoice ke ERP dan mengirim ke tim finance untuk direkonsiliasi otomatis. Jika e-invoice tidak cocok, akan muncul flag atau notifikasi otomatis dan dilakukan investigasi. Namun jika invoice cocok, tim finance akan menjadwalkan pembayaran sesuai dan melakukan proses pembayaran digital. Next. Oke, selanjutnya kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dan analisis mendalam, sistem pengadaan General Electric Vernova memiliki fondasi yang solid dengan struktur proses yang jelas dan sistematik. Sistem saat ini menunjukkan kelebihan yang mencakup kejelasan proses, keterlibatan multi-stakeholder, sistem kontrol pembayaran, dokumentasi komprehensif, prosedur otorisasi, mekanisme return, dan fokus optimalisasi biaya. Namun demikian, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan kritis yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas operasional. Kekurangan utama meliputi kurangnya detail dalam seleksi vendor, ketidakjelasan peran project manager, kurangnya fokus pada kualitas dan risiko, sistem teknologi yang belum optimal, koordinasi tim yang kurang terstruktur, proses pembayaran yang tidak detail, ketergantungan pada dokumen fisik, dan sinkronisasi yang tidak optimal. Berikut adalah dokumentasi kelompok kami saat melakukan wawancara dengan salah satu karyawan GE Vernova. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.